Teman semuanya, kembali lagi bersama saya di mata kuliah dasar-dasar penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji tema tentang hakikat penelitian. Hakikat itu apa sih sebenarnya? Hakikat kalau kita lihat dari segi bahasa, hakikat itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab ya. Dengan tulisan seperti inilah, hakikatun, hakun yang nyata, sesuatu yang realistis yang nyata. Kita sebagai manusia itu memiliki apa ya, karakter yang sifatnya ingin menerima segala sesuatu atau informatif ya. Kita itu informatif dan responsif ya. Selalu ingin tahu terhadap apa yang didapatkan dari lingkungan sekitar. Jadi selalu ingin update dengan berita-berita, dengan informasi dan sebagainya. Nah, beberapa informasi yang kita dapatkan, kalau kita tidak mengemasnya dengan menggunakan metodologi penelitian ya, sebagaimana ini yang saya akan terangkan bahwa kita itu mata kuliah metodologi, ada kalimat metodologi, research dan research metodologi. Kalau secara garis besarnya kalau metode itu kan cara ya. Kalau metodologi ilmu yang mengkaji tentang ilmu, yang mengkaji tentang cara, research metodologi ini adalah bagian dari kita sebagai sebagai manusia itu memiliki hakikat, kita itu memiliki komitmen potensi untuk melakukan riset ya. Riset yang berbasis metodologi. Nah, misalkan begini, kita itu sebenarnya peka ya terhadap informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Misalkan Anda sebagai seorang guru, pastinya seringkali mendapatkan informasi atau berita atau isu-isu aktual yang ada di sekitar Anda, baik di dalam internal maupun secara eksternal ya. Sebagai seorang guru kadang melihat anak-anaknya melakukan tawuran misalkan antar pelajar. Ini bisa terjadi seperti ini, kenapa ya? Ini kan Anda harus mencari tahu ya, harus mendalami seorang siswa yang idealnya belajar ilmu tapi kok melakukan tindakan kekerasan. Nah, bullying, kekerasan, tawuran, dan lain sebagainya. Kalau Anda sebagai guru atau kita sebagai dosen itu tidak mencari tahu dengan sedetail-detailnya dengan menggunakan model karakteristik metodologi penelitian, di mana karakteristik metodologi penelitian itu ya harus bersifat objektif, berpikir rasional, berpikir empiris sesuai dengan data lapangan dan sistematis, runtut urut ya. Itu ya kita hanya mendapatkan informasi saja. Tiba-tiba Anda mendapatkan informasi di sekolah tertentu ada tawuran. Ya, informasi yang Anda dapatkan itu seperti angin lalu saja, masuk ke telinga kanan, keluar langsung ke telinga kiri. Anda tidak ada perasaan betapa simpati dan empatinya terhadap isu tersebut. Yaitu hakikat Anda sebagai seorang peneliti, ya sebagai manusia, ya tidak memiliki kejiwaan ya, tidak memiliki apa ya, simpati yang begitu tinggi terhadap realitas diri kita sebagai seorang manusia. Manusia itu diciptakan untuk beribadah. Kalian melihat manusia, anak-anak didik kita yang disuruh untuk beribadah kok malah bertengkar, malah bertawuran. Ini kan tidak realistis kita sebagai sesama manusia. Maka kita harus berpikir rasional, ya, berpikir objektif, empiris, dan urut sistematis. Cara urutnya itu berarti setelah Anda mendapatkan informasi, berarti Anda harus melakukan pengumpulan data. Nah, ini ya. Jadi metodologi penelitian, ya kita sebagai seorang peneliti, manusia hakikatnya sebagai seorang peneliti, setelah mendapatkan informasi, informasi itu harus dikumpulkan, dicari dari mana sumbernya terjadi tawuran. Apakah peserta didiknya tidak pernah belajar pendidikan agama, atau ada faktor eksternal yang ikut campur, atau ada faktor apapun ya, ini kita perlu mengumpulkan. Setelah dikumpulkan kita itu analisis, nah hasilnya kemudian kita simpulkan. Ini adalah hakikat manusia sebagai seorang peneliti yang sesungguhnya. Kalau saya hanya sebatas mendapatkan informasi yang tidak begitu peka, kemudian tidak dianalisis, tidak
tidak minimal diobrolkan dengan teman-teman yang kemudian memberikan solusi bagaimana supaya tidak terjadi tawuran lagi, kita tidak peka, ya ya sama saja, tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana yang mohon maaf tidak berpendidikan, tidak tidak kuliah, tidak sekolah, atau tidak ngaji dan lain sebagainya. Di luar sana hanya mendapatkan informasi, yang informasi itu diobrolkan misalkan di warung kopi, di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Tanpa ada greget atau kemauan potensi diri kita untuk menggali lebih jauh yang kemudian dianalisis bersama teman-teman hingga disimpulkan. Ini ya, ya kalau kita memosisikan diri sebagai seorang manusia, hakikatnya kita harus melakukan penelitian. Jadi begitu ya. Yang berpikir seperti objektif, rasional tadi disampaikan. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa manfaatnya apa sih sebagai seorang peneliti? Ya, kalau kita sudah melakukan penelitian melalui input tadi ya, pendataan, pengumpulan, di input dulu kemudian diproses, diolah, dan menghasilkan hasil output, outcome-nya ada ya dari tulisan kita berbentuk buku misalkan, jurnal yang dihak patenkan atau teknologi tepat guna misalkan seperti ini, maka ini akan membawa manfaat yang luar biasa. Dari segi pragmatis, realistis, ekonomis, oh itu sangat mudah. Buku kita bisa menjual pada masyarakat, ya. Kita sebagai seorang peneliti bisa terkenal menjadi public figure misalkan, sehingga sering diundang ke sana kemari. Para kiai, para ulama, para dosen peneliti itu bisa terkenal biasanya berangkat dari kesuksesan karya mereka yang menghasilkan sebuah produk atau outcome ini. Ya, jadi ini secara pragmatis, ekonomis ya. Nah, secara religius atau spiritual kita mendapatkan kepuasan batin karena telah melakukan layaknya sebagai manusia yang ya diciptakan sebagai manusia untuk beribadah, yaitu kepuasan batin, memberikan nilai-nilai religius kepada masyarakat melalui buku atau melalui jurnal atau melalui lisan lisan dari hasil penelitian kita dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya luar biasa. Jadi secara akhirat kita mendapatkan, secara dunia kita mendapatkan. Tapi potensi yang kita harapkan itu adalah kepuasan batin kita supaya bisa mendapatkan nilai-nilai religius yang lebih tinggi daripada nilai-nilai duniawinya ya. Karena saya menuntut ilmu kan tujuannya untuk mencari ilmu kan, mendalami ilmu, liridhoillah, karena Allah Ta'ala, bukan karena duniawi dan lain sebagainya. Jadi itulah hakikat dari penelitian.